Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita, dan memampukan kita menjalani setiap hari dengan kuasa-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu karena berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami di sepanjang hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, berikan pengertian supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kejadian 16 ayat 1-2 dan ayat yang kelima. Tertulis demikian. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Kita lompat ke ayat yang kelima. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, satu langkah yang salah dapat menimbulkan penyesalan di ribuan langkah selanjutnya. Sebelum menyesal atas keputusan yang kita ambil, ada baiknya kita berpikir baik-baik dan mempertimbangkan dengan cermat apa yang akan kita lakukan sebelum mengambil tindakan. Ada beberapa faktor yang biasanya membuat kita seringkali salah dalam mengambil keputusan. Di antaranya adalah terlalu terburu-buru, berada dalam kondisi yang tertekan, kondisi emosional yang sedang tidak stabil, terlalu optimis, tidak begitu fokus, tidak mempertimbangkan pro dan kontra atau baik buruknya dari suatu keputusan yang akan kita ambil, dan kurang berhikmat dalam memandang persoalan. Ditambah satu lagi, tidak percaya kepada janji firman Tuhan. Dalam Kejadian 16 ayat 1-2 ini, tertulis bahwa Sarah, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Meskipun Tuhan sudah menjanjikan bahwa Abraham dan Sarah akan mendapatkan keturunan, namun karena mereka belum mendapatkan anak juga, sampai di usia mereka yang sudah sangat tua, Abraham dan Sarah mulai bimbang. Tapi kelihatannya mereka tetap percaya bahwa keturunan pasti bisa didapat. Cuma menurut perhitungan logika mereka, hal yang dipandang paling mungkin adalah kalau Abraham menghampiri Hagar, seorang hamba dari Sarah, supaya mereka bisa dapat keturunan. Dalam situasi yang demikian, muncul sebuah ide yang dapat dikatakan ide emosional dari Sarah. Ide ini bukanlah ide yang selaras dengan janji Tuhan. Seringkali saudara kita punya ide yang muncul ketika pikiran lagi kalut, ketika keadaan menekan pikiran kita. Ide semacam ini perlu diuji apakah ide yang benar, ide yang baik, ide yang seturut dengan kehendak Tuhan atau bukan. Kita perlu berdoa dalam situasi tekanan, supaya jangan sampai mengambil keputusan emosional, keputusan-keputusan yang salah, yang akan membawa penyesalan di hari-hari ke depan. Kita perhatikan di ayat yang kelima.
Setelah Abraham menghampiri Hagar dan Hagar mengandung, mulailah terjadi penyesalan di dalam diri Sarah. Sarah merasa bahwa dirinya dihina dan dipandang rendah oleh Hagar. Sebuah keputusan yang kelihatannya benar, tapi ternyata salah di kemudian hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa rema dari firman Tuhan yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini adalah agar kita tidak mengambil keputusan yang terburu-buru, keputusan yang emosional, dan yang tidak bersandar kepada janji firman Tuhan. Kesabaran sangat diperlukan dalam mengambil suatu tindakan. Dalam Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang diperhadapkan pada pilihan, mari tetapkan pilihan berlandaskan pimpinan Tuhan. Berdoa minta hikmat Tuhan, dan pikirkan dengan baik sebelum bertindak, dan landaskan semua keputusan di atas kebenaran firman Tuhan. Keputusan emosional hanya membawa masalah, tapi keputusan yang benar akan membawa berkat. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk bersabar dalam mengambil keputusan, berhikmat, dan meminta tuntunan Tuhan untuk kami dapat memilih yang terbaik, keputusan yang benar, supaya membawa berkat dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, dalam setiap pengambilan keputusan. Tolong kami, supaya kami memilih yang tepat, seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua di sepanjang malam ini, lindungilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Jamah setiap kami Tuhan, khususnya yang sedang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Berikanlah kesembuhan, pemulihan, dan jalan keluar yang ajaib, mujizat yang heran bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.